Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat-sehat saja? Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum pada topik permasalahan, sekarang kita harus tahu dulu apa ciri-ciri dari makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bergerak. Makhluk hidup bergerak bisa berpindah tempat. Yang kedua, bernafas. Tujuan makhluk hidup bernafas yaitu untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Yang keempat, berkembang biak. Tujuan makhluk hidup berkembang biak yaitu untuk melestarikan keturunan. Yang kelima, membutuhkan nutrisi. Dalam hal ini adalah berupa makan dan minum. Yang keenam, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Artinya, makhluk hidup bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Yang terakhir, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, sekarang kita membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Apakah klasifikasi itu? Sebenarnya klasifikasi ini sudah sering kalian lakukan. Nah, klasifikasi tidak lain adalah pengelompokan. Sehingga klasifikasi makhluk hidup artinya pengelompokan makhluk hidup. Nah, seperti apakah pengelompokan makhluk hidup itu? Sekarang coba kalau kalian pergi ke pasar, kalian amati. Di situ misalnya di orang penjual buah. Buah itu akan dikelompok-kelompokkan. Oh, yang namanya manggis dijadikan satu. Kemudian apel dikelompokkan sesama apel. Sehingga orang jualan di pasar itu berkelompok-kelompok. Ada kelompok buah-buahan, ada kelompok sayuran, ada kelompok bahan kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan itulah yang dinamakan dengan klasifikasi atau pengelompokan. Adapun tujuan klasifikasi. 1. Mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Yang mana makhluk hidup itu kan memang macamnya banyak sekali. Dari kelompok tumbuhan saja macam-macam. Ada tumbuhan herbal, ada tumbuhan rumput, ada tumbuhan berbiji terbuka, ada tumbuhan berbiji tertutup. Nah, kalau sudah dikelompok-kelompokkan, sudah diklasifikasikan, maka akan lebih mempermudah dalam mempelajarinya. Yang kedua, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Artinya, misal, kalau ada kelompok tumbuhan herbal, otomatis manfaatnya yaitu untuk pengobatan. Kemudian ada juga kelompok bahan pokok. Manfaatnya tidak lain yaitu untuk konsumsi bahan pokok. Kemudian yang ketiga, menyederhanakan objek kajian. Jadi makhluk hidup yang ada di alam ini dengan berbagai macam jenis ini nanti akan lebih sederhana objek yang dikaji. Misalnya kelompok tumbuhan, kelompok hewan, kelompok mikroorganisme. Yang terakhir, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Artinya, antar makhluk hidup ini nanti akan
diketahui, oh misalnya antara kacang panjang dengan kedelai itu masih satu kerabat dan sebagainya. Nah, sekarang kegiatan kita yaitu mengelompokkan benda-benda di sekitar kita berdasarkan perbedaan dan persamaan yang dimiliki. Coba kalian lihat, di situ ada kaleng roti, ada toples kerupuk, ada tepak ikan, ada kotak nasi, ada toples garam. Nah, dari kelima tempat yang ada itu ya mempunyai bentuk yang tidak sama, warna dan juga tidak sama. Nah, marilah kita akan belajar mengelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Nah, sekarang coba dari data yang ada di slide tadi, sekarang kita kelompokkan. Dasarnya apa? Yang pertama, berdasarkan warna. Ada berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4 kelompok, yaitu warna hitam. Siapa saja yang termasuk warna hitam? Tepak ikan, toples garam. Yang kedua, warna putih, yaitu toples kerupuk. Yang ketiga, warna hijau, yaitu kaleng roti. Yang berikutnya, warna biru, yaitu tepak nasi. Kemudian dasar yang kedua, yaitu berdasarkan bentuk. Ada 2 kelompok. Yang pertama, bentuk persegi panjang, yaitu tepak nasi, tepak ikan, dan toples garam. Yang kedua, berbentuk tabung, yaitu toples kerupuk dan kaleng roti.